suatu kabupaten yang terletak di selatan lereng Merapi. Kota kecil yang diapit dua keraton. Kota bersinar dengan segudang tradisi dan kebudayaan. Banyak yang bersua jika kota ini terkenal dengan daya tarik tersendiri. Sumber mata air, tempat bersejarah, tambang pasir yang ia jadikan ladang nafkah. Kiai Haji Masyhudi Hamid lahir pada tanggal 21 April 1917 di Dusun Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di daerah ini termasuk tempat berkumpul ulama-ulama besar. Beliau berjuang menjadi tentara bersama Letnan Komarudin dalam melawan kolonial Belanda di bawah komando Letkol Soeharto. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Kiai Haji Abdul Hamid dan dari seorang ibu yang bernama Aisyah. Ayah beliau termasuk pengikut tarekat Syattariyah, sedangkan ibunya adalah seorang figur teladan yang istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah. Kiai Haji Masyhudi Hamid masih keturunan dari Sunan Geseng, yang mana beliau adalah seorang waliullah sekaligus murid dari Sunan Kalijaga. Pada tahun 1952, Kiai Haji Masyhudi Hamid berhijrah ke kota Klaten, lebih tepatnya di lereng Merapi. Masyarakat lereng Merapi masih kental dengan budaya animisme, tradisi nenek moyang, pengaruh komunisme, dan gerakan kristenisasi. Kota ini terkenal dengan sarang PKI, masyarakat kejawen, abangan, dan miskin akidah. Materi dakwah yang ringan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Beliau mengajarkan pembelajaran hijaiyah dan pengenalan fikih klasik. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga beliau terapkan dalam bentuk kegiatan menjahit peci dan membuat kusen rumah. Pada tahun 1960-an, beliau menetap di Desa Sanggerahan, Demak Ijo, Karangnongko. Kemudian, menikah untuk yang ketiga kalinya dengan seorang istri yang bernama Ibu Pardiati. Dari pernikahan yang terakhir inilah, beliau dikaruniai 2 orang putra dan 2 orang putri. Berkat kesabaran dan keistiqomahan beliau, keempat putranya menjadi keturunan yang sukses pada bidangnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dakwah yang semakin meluas, nafsu masyarakat dalam belajar syariat semakin kuat. Kula sanggone mati niku cukup ngamal jariyahmu. Ngaji niku ngamal jariyahmu. Terbukti pada tahun 1965, Kiai Haji Masyhudi mendirikan madrasah dan pondok pesantren Darul Quran Salafiyah. Beliau memanfaatkan kediaman beliau untuk pembinaan keagamaan bagi santri dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pondok pesantren Darul Quran Salafiyah letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Klaten. Kondisi yang seperti ini sangat menguntungkan, di mana para santri bisa lebih kondusif untuk melakukan kegiatan belajar setiap hari. Pondok pesantren Darul Quran Salafiyah mengikuti sistem klasik, di mana pimpinan utama dipegang oleh satu kiai atau satu pengajar.
para santri ditekankan memiliki akhlak yang baik kepada siapapun, terutama kepada kiai dan orang tua. Rata-rata santri yang mungkin di pondok dulunya adalah dari keluarga yang pernah mengaji kepada Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Masyudi Hamid. Berkat perjuangan beliau, sanad keilmuan masih tetap terjaga sampai sekarang. Ahad, 11 September 2005. Kiai karismatik menghadap Sang Kuasa. Tetesan air mata keluarga, santri, dan masyarakat lereng Merapi tak bisa terbendung karena kepergian beliau untuk selamanya. Hanya doa, karya, pola bimbingan keagamaan yang bisa masyarakat teladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami di sini sebagai santri menyampaikan beberapa hal tentang sejarah beliau Haji Masyudi Hamid, bahwa dia adalah seorang kiai yang memiliki delegasi tinggi di dalam pergerakan untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan dan berakhlak yang mulia. Kami sebagai santri Salafiyah Darul Quran Karangkowo ingin mewujudkan cita-cita beliau Simbah Kiai untuk tetap berjuang eksis di dalam berdakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang mengikuti jejak langkah beliaunya. Beberapa kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Karangkowo, Kecamatan Kemala, Kecamatan Manis Renggo, juga Kecamatan Jogonalan dan Kecamatan Kebenaran. Alhamdulillah perlu saya sampaikan di khalayak umum, untuk penerus daripada pondok pesantren ini adalah diteruskan oleh putra almarhum Simbah Kiai Haji Masyudi Hamid. Tidak lain adalah beliau Kiai Haji Muhammad Kusum Taji Esakil, yang saat ini juga tidak kalah geraknya dengan beliau almarhum. Dengan gesitnya dia berjuang berdakwah tanpa lelah, baik siang ataupun malam dia lakukan, karena ini adalah memang mendapat amanah dari beliau. Berbeda pada umumnya, sosok seorang waliullah Simbah Kiai Haji Masyudi Hamid berangkat dari background kolonial. Gelar pejuang beliau sandang, cita-cita dakwah yang jauh membentang, interaksi sosial keagamaan. Klaten dan lereng Merapi merupakan suatu tujuan demi perjalanan Islam dan generasi penerus di masa yang akan datang. Metodologi dakwahnya Mbah Kiai itu tiap 5 tahun pindah dengan cara nomaden. Banyak hujatan, banyak fitnah dari orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Mbah Kiai, yaitu ajaran Islam yang disampaikan dalam dakwahnya. Mbah Kiai tetap berjalan. Setiap santri yang mau ngaji di tengah jalan itu diberi batu biar santri-santri itu jatuh. Istimewanya Mbah Kiai tidak gentar dengan hujatan atau fitnah itu, dan itu tidak menimbulkan santri itu melemah. Justru santri semakin semangat dan semakin kuat. Santri militannya Mbah Kiai itu yang paling kuat sekali adalah santri wilayah Kecamatan Sekemalang itu, dari 14 kelurahan. Sebagaimana yang disampaikan Mbah Kiai dilaksanakan, berkembang, akhirnya sampai saat ini, dan menyatakan diri bahwa santri pondok pesantren Darul Quran Salafiyah di bawah bimbingan Mbah Kiai Haji Masyudi Hamid. Nah sekarang akhirnya berhubung Mbah Kiai sudah meninggal, ya sekarang yang meneruskan saya. Dalam perjuangan Mbah Kiai itu tidak menimbulkan susutnya santri, justru malah saat ini mulai tahun 2006 itu perkembangan santri luar biasa di semua penjuru. Karena di total santri yang Kalong, santri yang Otinan kurang lebih sekitar 10.000-an. Yang tadinya sama Mbah Kiai memusuhi, alhamdulillah sekarang malah justru dari santri yang militan
sepuh itu tadinya sama Mbak Kiai nggak cocok, akhirnya malah justru sekarang menunjukkan kecocokannya dengan pondok, seolah-olah dia itu merasa salah, merasa dosa. Pesan saya kepada semua santri, jadilah santri yang membawa amanah dan mengenang perjuangan Al-Maghfurlah. Insya Allah santri-santri kita nanti, jamaah kita nanti akan ditemukan Mbak Kiai di Yaumil Qiyamah. Semua perjuangannya akan menjadikan barokah dalam kehidupannya dan manfaat ilmunya, karena tanpa perjuangannya Al-Maghfurlah, wilayah khususnya Klaten Utara itu tidak ada yang mengaji dan tidak ada melaksanakan ibadah. Selama 88 tahun, beliau berhasil menyandang status dengan predikat santri, pejuang, dan kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, janganlah engkau mempersulit, gembirakanlah, janganlah engkau menakut-nakuti. Hadis riwayat Bukhari. Gambaran hadis tersebut memberikan ibrah kepada seluruh elemen-elemen masyarakat bahwa figur Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Masyudi Hamid adalah sosok ulama karismatik yang telah banyak berkontribusi untuk peradaban masyarakat dalam bidang religiusitas dan perekonomian. Hal ini berorientasi khususnya kepada seluruh penyuluh agama untuk menarik benang merahnya, memberikan penguatan-penguatan mental, melakukan inovasi-inovasi kreatif dan responsibilitas terhadap keberagamaan para jamaah. Karena penyuluh agama adalah motivator pembangunan dalam bahasa agama. Saya Muhammad Rashid yang doif ini, penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Kebonarung, Kabupaten Klaten, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh yang telah ikut andil aktif dalam karya video ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan Al-Maghfurlah di yaumil akhir nanti, dan para jamaah bisa menyandang predikat sa'idun fid dunya wal akhirah, mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.